Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi, Bu. Sehat Pak Jimmy? Sehat, Ibu. Gini, maaf ya mengganggu aktivitasnya Pak Jimmy. Buatan, Ibu. Baru pendampingan kemarin pendampingan lagi. Cepat sekali. Di waktu ini kayak cepat sekali. Tapi kan memang kenyataannya sudah menyelesaikan modul 1.3 Sudah, ya. Ibu. Iya. Menuju ke modul 1.4. 1.4 sekarang. Ya sudah hampir 2 bulan, 3 bulan apa? 1 bulan lebih, mau 2 bulan kan? Apa enggak? Iya. Kita sudah mau lokakarnya berarti sudah 2 bulan. Lokakarya, iya. Besok lokakarya kan tanggal 15. Mau lokakarya 1, iya. Baru itu Oke. 2 bulan. 2 bulan lebih Iya. kayaknya kan. Gitu. Nah, mau 2 bulan lagi, 2 bulan. Plus minusnya segitu lah. Pak Jimmy sehat? Sehat, Ibu. Sudah bosan apa belum? Buatan. Bosan Masih ya. semangat. Gitu biasanya kan terus-terusan ya. Tugasnya ini. Tapi alhamdulillah lancar. Tadi saya sudah melihat tugasnya Pak Jimmy di Iya. LMS yang ternyata sudah dikerjakan dari 1.1, 1.2, 1.3 udah dikerjakan Iya, semua, dan sosial sudah baca visi misinya Pak Jimmy. Iya. Alhamdulillah sudah bagus, dan intinya itu pakai satu karakter mandiri nggih. Mandiri ya. Alhamdulillah. Nah, eh, yang perlu nanti dibutuhkan ya paling ini apa ya, kalau sudah ada yang VDS atau video. Video. Saya sih sebenarnya sudah melihat yang di LMS, tapi kalau nanti saya minta Pak Jimmy siap dulu. Siap. Ya, sudah nunggah YouTube. Sudah nunggah YouTube. Oh. Iya, kirim link. Paling ya nanti itu yang saya butuhkan. Kemudian dalam 1 bulan kemarin deh, Pak Jimmy kan sudah belajar mengenai, kalau tidak salah, visi guru penggerak sama komunitas praktisi. Iya, komunitas praktisi. Kalau tidak salah itu, apakah dalam pembelajaran daring kemarin ada kesulitan? Tidak ada sih. Tidak ada sudah jalan maksudnya begitu. Ini suaranya keras nggak? Keras sih, Bu. Oh, keras. Aman. Berarti sudah jalan, sudah bisa mengunggah tugas nggih? Iya. Lancar lah, tidak ada kendala. Tidak ada kendala dari sekolah atau dari mana? Tidak ada, mendukung semua dan mendukung ya, alhamdulillah ya, lancar. Tapi ini ada kan kesibukan karena ini kan kelas 5 mulai mau kurikulum merdeka. Oh, diklat. Iya. Oh, ya diklat kurikulum merdeka. Pak Jimmy kelas berapa? Kelas 5 ya, Bu. Oh, masai lah Pak Jimmy. Kan kemarin sudah belajar Sudah nggih. belajar. Ya kan sudah ada komunitasnya. Sudah ada komunitasnya. Oh, alhamdulillah, berarti kan insya Allah bisa melalui lah nggih. Iya. Saya sih melihatnya dari jurnal kemarin ya, ternyata lancar, berarti kan kendalanya bisa dilalui lah. Kemudian kemajuan yang Pak Jimmy rasakan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ini saya mengetahui visi saya, visi sebagai guru penggerak. Kemudian dari visi itu saya bisa membuat kegiatan-kegiatan yang kontekstual bagi murid. Contohnya ini mau liburan kenaikan kelas, murid bisa kita beri untuk membuat jadwal harian, kita ajarin Canva, begitu mereka juga install dan ternyata senang. Berarti walaupun liburan ada hal positif, ada hal positifnya begitu. Tapi baru sebatas itu sih, belum kalau dulu waktu belum mengikuti guru penggerak, ada nggak bayangan tentang saya harus membuat misi sendiri-sendiri sebagai pendidik? Ada nggak? Nggak ada itu, karena tugasnya mengajar ya mengajar aja. Oh gitu ya. Nggak perlu visi-visi ikut sekolah gitu. Apa ya? Aku belajar RPP saja. Iya. Jadi kayak tidak ada target. Iya, tidak ada target. Tapi sekarang modul ajar itu rencanakan seminggu sekali karena kurikulum merdeka kan. PP atau modul ajar kan kurikulum merdeka itu ibu kepala mintanya seminggu sekali, jadi enggak seperti kemarin langsung tumpuk satu itu enggak. Jadi minta seminggu sekali. Jadi wah, ini bisa enggak ya konsisten bikin modul ajarnya yang benar-benar dilakukan di lapangan begitu. Ya bedanya di situ sih, Bu. Kalau dulu kan
langsung blek, ya udahlah ini mungkin nggak dilakukan di lapangan Oke. RPP saya. Tapi kalau sekarang karena tuntutannya Harus begitu, nggih, harus dibuat harus dibuat dan terus dilaksanakan, jadi ya luar biasa wah nggih Bu ini Yanti harus, nggih, iya benar-benar mintanya begitu. begitu mengeluarkan keringat kita mendapatkan gaji yang halal nggih. Iya gitu. Disiplin banget nggih Bu Yanti. Tapi bagus sih ya, Iya. nyatanya sekolah pingin maju kan berawal dari Iya. kedisiplinan guru juga. Nah, berarti ini kemajuannya Pak Jimmy ada satu pembelajaran yaitu membuat visi, Visi visi diri sendiri. diri sendiri. Oke. Sebagai seorang pendidik. Nah, ini nanti insya Allah bisa diketularkan ke teman-teman. Iya. Jadi Pak Jimmy dalam 1 bulan ini sudah bisa mengembangkan diri sendiri dalam hal membuat visi, kemudian nanti bisa mengembangkan orang lain melalui komunitas yang sudah dibuat oleh Pak Jimmy. Komunitasnya sudah berjalan Pak? Berjalan Ibu. Nah, ini yang guru yang ikut sosialisasi kan juga anggota komunitas gitu. Jadi gitu. kemarin kita unduh CP, unduh CP, iya. ATP yang khusus kelas 2 sama kelas 5. Jadi tugasnya itu dulu. Sambil mengerjakan tugas yang dari Korwil. Iya. Okay. Sekalian. Okay. Jadi ada manfaatnya ini komunitasnya. Berarti sudah ada kemajuan Pak Jimmy. Kemudian ini yang berikutnya nggih, tentang refleksi belajar, lingkungan belajar di sekolah. Tapi kalau saya melihat Jane sudah bisa menebak sih. Dukungan kepala sekolah bagaimana dengan rekan sejawat? Dukungan baik semuanya. Kepala sekolah mendukung kegiatan-kegiatan. Rekan sejawat ya. Rekan sejawat sih nggak ada yang nggak ada masalah, biasa aja. Kalau misalnya ada, ayo dibantu gitu. Iya dibantu, ya cuman tadi nggak kepikiran harus sepakat, tadi tuh nggak kepikiran. Tapi kan memberi bantuan juga. Memberi bantuan kayak ini tadi menyiapkan juga ada teman. Oh iya, berarti kompak deh. Iya, cukup lumayan. Berarti alhamdulillah nih Pak Jimmy, insya Allah berjalan lancar lah kalau semua mendukung kan insya Allah demi kemajuan bersama. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya apa bentuk dukungan yang mereka berikan? Bentuk teman-teman, tenaga dan waktu sih Bu lebih. Iya. Jadi kalau ada kegiatan seperti saya begini, waktu, tenaga, teman ada yang bantu gitu. Apakah Bu Kepala Sekolah memberikan saran, masukan? Iya. Selalu kalau ada kegiatan malam sebelumnya itu pasti dievaluasi dulu, direncanakan besok gimana Pak. Ya Allah, bagus banget ya Bu Yanti ya. Iya, saya apa nih, terus akhirnya saya buat. Tadinya nggak kepikiran, tapi terus akhirnya saya buat skenario gitu. Jadi, ini saya tulis ya, Bu KS sangat mendukung deh. Iya. Sangat mendukung, memperhatikan banget deh. Kalau ada, kadang saya status dilihat terus. Iya, jadi semangat deh. Dilihat terus. Ya kadang nggak laporan tapi kita status. Iya. Jadi tahu ya Bu KS ya. Iya. Sangat mendukung kegiatan Pak Jimmy. Nah, terus apa tantangan yang Bapak Jimmy hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah ini? Di lingkungan dalam menerapkan sekolah, kemarin ke siswa gitu. Mungkin dalam menerapkan ke guru-gurunya gitu. Untuk ini sebenarnya cukup terbantu ya, yang komunitas cukup terbantu karena sudah ada 4 CGP 7 sudah lulus 3, kemudian saya, jadi sudah cukup untuk di komunitas kami itu sudah cukup bergerak sebenarnya ya, sudah karena ada penggeraknya itu nggak cuma saya begitu. Jadi cukup ada bantuan dari rekan guru penggerak yang lain juga. Jadi tantangannya apa nih? Tantangannya ini Bu, memang waktu? Tidak semua aktif. Gitu. Tidak semua aktif. Tidak semua aktif. Yang aktif ya ada yang kurang respon ya ada. Gitu. Nah ini berarti kan harus bagaimana kan nih? Terutama dalam PMM ya Bu ya, dalam PMM ini apalagi kan kita kan tujuan komunitas kami kan latihan mandiri gitu. Jadi memang ini masih kurang sekali karena ya nggak ada greget. Kalau dulu kan ada sentilan dari dinas ya, mau bergerak. Sekarang nggak ada sentilan ya. Apalagi musim liburan. Liburan sudah diam, nggak ada. Biasanya kemarin kan
waktu mulai membentuk pas rapotan juga Iya, pas rapotan. jadi Tapi Pak Jimmy sudah memberikan apa oprak-oprak nggak? iya, kalau saya sih cuman ngasih template begitu ya, Iya. sudah ada fasilitasnya, teman-teman silahkan dipakai gitu. Tapi jangan plagiat. Jadi ini ada template tapi jangan plagiat, dirubah Oke. gitu. Jadi begitu sudah ada beberapa yang Tapi melakukan, sudah melakukan. sudah melakukan ada yang belum. ada yang belum banyak. Belum sempat ya. Mungkin belum sempat Ini waktunya. jangan sampai putus asa lagi Pak. Iya. Mungkin bisa mencari solusi lain. Misalkan itu Pak Jimmy Iya. langsung ke gurunya Iya, atau langsung. Pak Jimmy bisa menembusi kepala sekolahnya atau Iya. bagaimana? Kalau sebenarnya ini di bawah kepala sekolah sebenarnya, Oke. gitu. Dan ibu kepala juga selalu wanti-wanti ya, ayo Oke. dikerjakan. Tapi mungkin ya kurang apa ya Bu ya, Ya, sentilan-sentilan itu. iya mungkin Iya. banyak kegiatan ya. Iya, mungkin karena banyak kegiatan juga dan kurang antusias ya Bu ya, menurut saya itu. Oke. Karena Oke. kalau orang antusias kan pastinya makin banyak. Oke. Kan itu kan topiknya makin banyak, 31-an topik pelatihan mandiri. Itu bukannya semangat tapi alah mah tambah begitu. Kalau ada perbaikan gimana? Nah kalau ada perbaikan tinggalkan, nggak digarap, karena nggak disentuh lagi Ada loh yang perbaikan. Gitu. Perbaikannya apa ya gitu ya? Iya. Mungkin sudah dibaca tapi perbaikannya mungkin nggak tahu lah itu. Rata-rata, Mungkin ada solusi nih, kan itu tantangan ya, tantangan dari lingkungan supaya kita bisa maju bersama gitu teman-teman, kita tidak maju sendiri gitu ya. Itu kira-kira apa yang membuat teman-teman itu bisa memperbaiki yang PMM itu? Sebenarnya belum ada solusi Bu. Apakah pertemuan-pertemuan itu? Oh, kalau pertemuan sih memperbanyak mungkin frekuensinya. Ya, kalau ada rapat gitu pasti diselipin gitu, sedikit begitu. Cuman perbaikan itu kan plagiat ya Bu ya, rata-rata teman-teman tuh plagiarisme gitu, jadi menjiplak gitu loh Bu. Jadi belum tergerak untuk berpikir sendiri gitu ya. Gitu, jadi inginnya tuh dikasih terus, dikasih. Nanti kalau dikasihkan gitu, terus gimana ya? Jadi belum mau sendiri begitu ya. Nah mungkin karena itu keterbatasan pengetahuan juga tentang kurikulum baru. Nah itu kalau pengetahuannya gitu bisa bertambah, harusnya berarti harus diapakan? IHT sih Bu. Ya itu. Berarti rencana ya, rencana Pak Jimmy menghadapi tantangan itu dengan IHT. Harusnya sih ada. Dengan IHT. Nah ini di sini nanti kita bisa mengarahkan teman-teman yang tadinya mau memperbaiki bagaimana, mau membuat aksi nyata seperti apa gitu. Nah ini harus mengadakan IHT supaya ada pencerahan, ada pencerahan sehingga ada motivasi juga. Ternyata kalau diperbaiki kan sudah di PMM itu ada diperbaiki ini gitu. Insya Allah kalau diajukan lagi, insya Allah sudah dapat lulus, dapat sertifikat. Itu tantangan supaya semuanya bergerak mau mengerjakan PMM, dan ujung-ujungnya kan nanti kalau di materi di PMM itu menyerap kepada guru-guru, otomatis kan meningkatkan kinerja dan yang ujung-ujungnya nanti kan meningkatkan kualitas dari sekolah atau SD kampus ini. Gitu. Tadi ini sudah terjawab ya tantangannya membuat. Tantangannya itu Pak Jimmy mau mengadakan IHT. Terus apa rencana ke depan nih sudah? Nah ini kan rencana yang untuk perbaikan lingkungan dengan IHT. Ya termotivasi lah. Ini yang selanjutnya rencana Bapak Jimmy ke depan apa, sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Jimmy jalani bisa berjalan dengan maksimal. Kemarin kan banyak sekali kegiatan ya Pak Jimmy. Nah itu mau apa gitu? Kan itu sebenarnya sekarang udah ada ritmenya Bu. Habis sekolah rukol itu berarti harus unggah. Nah itu kan ada sebenarnya ada jeda. Itu jedanya itu mungkin 3 hari 4 hari. Nah kalau bisa saya pinginnya itu setelah rukol ya selesai hari itu juga. Jadi langsung unggah. Jadi nggak usah nunggu dutu. Nah, karena saya pernah mepet-mepet dutu pas malam, loh kok nggak bisa masuk. Itu nggak bisa masuk LMS. Nggak bisa masuk LMS, sudah mepet-mepet. Jadi memang nggak boleh mepet. Kalau bisa habis rukol ya langsung selesaikan sampai unggah tugas. Gitu. Terus untuk demonstrasi kontekstualnya sebenarnya bisa dikerjakan awal-awal, tapi karena kita
sukanya mepet. Sebenarnya sih Berarti waktu sudah diganti ada ya sama Pak Jimmy iya ya, begitu ada tugas langsung unggah harusnya gitu sih ya. jadi kalau Karena buat memikirkan yang lain. iya Oke. Jadi sudah ada jadwalnya ya. iya. Targetnya ini Pak Jimmy targetnya mandirinya itu yang tadi visi itu mandirinya ke diri sendiri Pak Jimmy atau ke siswa juga? Siswa juga. Tapi Untuk, Pak Jimmy juga mandiri ya. iya harus. Visi misi kan diri sendiri. Iya, visi saya sebagai guru penggerak. Nah, kemudian tujuan visi saya kan pengen murid seperti apa begitu. Okay. Nah, jadi juga pengen murid itu mandiri juga. Okay. Nah, terus ritmenya ya ritme. Berarti sudah membuat jadwal. Sudah jadwal harian. Sudah terjadwal ya. Terjadwal. Nah, kegiatannya sudah terjadwal. Jadi nanti tinggal buka. Oh jam sekian ini, jam sekian ini. Ini kalau ada dokumentasinya, saya boleh minta nanti bisa saya unggah. Murid ada. Ini kemajuannya udah. Gitu. Jadi benar-benar terprogram ya Pak. Terima kasih Pak Jimmy. Kita lanjutkan ke modul ajar yang pernah Bapak Jimmy laksanakan dalam pembelajaran daring yaitu 1.1, 1.2 dan 1.3. Apa saja yang Bapak Jimmy rasakan ketika Bapak Jimmy sudah mempelajari modul itu? Ada kaitan Bu. Jadi dari kita belajar filosofi KHD kita tahu bahwa saya tuh harusnya sebagai guru tidak guru sentris tapi murid, berpusat pada murid, berpihak pada murid, dan kita tugasnya ya menuntun, tidak memberi, tidak transfer ilmu sekarang gitu. Kemudian sebagai peran guru penggerak saling berkaitan berarti ya, berkaitan. Saling berkaitan antara modulnya berkaitan supaya bisa menuntun itu ya. Supaya bisa menuntun, jadi saya harus berperan sebagai guru penggerak, harus coaching, terus kemudian di siswa sendiri kan sudah praktek baiknya harus lebih banyak gitu. Kemudian kalau bisa ya ini rencanakan sosialisasi dengan rekan sejawat, kalau bisa menularkan kepada rekan. Ini yang 1.3 gitu. Kan komunitas ya. Bisa, jadi memang saling berkaitan. Peran guru penggerak, menggerakkan diri dan orang lain, kemudian mengembangkan di komunitas. Berarti 1.3-nya komunitas. Jadi yang 1.3 itu komunitas dan visi guru penggerak. 1.4 baru disiplin positif. Berarti ini kan kalau kita mau menggerakkan komunitas, berarti kan harus punya tujuan dulu. Tujuan kita ya ibarat seperti visi lah ya. Nah, terus ada tujuan kita supaya tercapai harus ada yang menggerakkan yaitu misi. Misi kita apa? Nah, kalau kita sudah bisa membuat itu, baru kita bisa menggerakkan komunitas. Berarti komunitasnya Pak Jimmy harus diajarin membuat visi dulu, biar ada target. Kalau visinya sudah satu, tujuannya bareng, insya Allah pada semangat. Terus ada apa ya, yang buat ngecek itu? Rubriknya. Yang buat ngecek itu. Ada namanya gitu. Kalau bisa sih nanti di share di grup. Ini sudah mengerjakan PMM ini. Sudah apa ya? Topik 1 sudah nanti kelihatan yang belum ini gitu. Di absen. Itu akan lebih memotivasi gitu. Ternyata temanku peduli ya. Dan seperti itulah Pak. Ya memang yang kita capek nggih. Capek terus ibaratnya kita pede saja lah. Pede, tujuannya juga supaya teman kita tergerakkan. Mungkin ada teman yang kepingin mengerjakan tapi nggak ada yang mendorong gitu. Nah ini sudah berarti kalau ini pertanyaannya implementasi di kelas kemarin sudah ya? Implementasi sudah buat Canva. Apakah terjadi perubahan terhadap murid ketika diajari Canva? Ketika diajari Canva murid senang gitu. Karena ada HP baru belum pernah ada yang pakai. Jadi murid-murid senang sih. Ada ya Pak ya, tinggal ganti namanya, ini tinggal ganti namamu. Terus ini jadi pakai HP. Nanti terus unduh, kemudian kirim ke saya. Kemudian saya print gitu, terus besok dibagi. Senang mereka bisa ya bikin gitu. Jadi
Berarti baru sih. penuh ya sekarang HP-nya Pak Jimmy ya? Kan penuh, ada beberapa. Iya. Cuma Mau beli karena lagi, muridnya Pak. kan ganti nih Bu, Iya. murid saya yang itu kan naik kelas 6. Iya, Jadi ini baru lagi nanti saya terapkan di yang murid yang baru. iya, karena resikonya kalau guru penggerak kan harus memorinya harus besar, Iya. itu tugas-tugasnya kirim-kirim itu ya. Iya. Nah, responnya berarti gimana Pak murid-muridnya? Responnya Senang, senang, ya. Umpan baliknya ya senang, terus bisa ini, ada puas, mereka puas bisa membuat. senang nggak diajar Pak Jimmy? Bilangnya sih senang Bu. Ya, ada responnya, Iya, respon responnya siswa. senang. Ingin diajari yang lain nggak? Kan sudah diajari Canva nih. Iya, responnya senang. Tapi memang mereka kalau HP itu pikirannya game Bu. Iya, Jadi ambil kalau tangannya kan ya gitu ya, jadi ya harus bisa mungkin mengalihkan ya. mengalihkannya itu ya ke situ. Aktif nggak Pak anaknya? Aktif-aktif. Aktif nih, mempelajari sesuatu yang baru nih. Bagaimana perasaan Pak Jimmy ketika Pak Jimmy sudah menerapkan ke siswa, sudah membuat komunitas praktisi, sudah berusaha menularkan aktivitas yang PMM sudah jalan ya? Jalan. Sudah jalan itu. Apakah Pak Jimmy merasa ada kurang greget apa enggak? Kalau saya sih perasaannya belum puas ya Bu ya. Iya ya. Karena belum selesai sih. Pengennya sih ayo kayak segera selesai begitu, Iya. cuman Pengen mereka seperti saya gitu ya. iya pengen ayo kayak Tapi mungkin bareng gitu. Tapi karena cara berpikir paradigmanya Iya. mungkin lain gitu ya. iya, Mungkin mereka berpikir wah apa sih? iya, mungkin begitu Masih mungkin. anu pengaruhi orang bagi Iya, peningkatan kita kan mereka berpikirnya hanya untuk diri sendiri, belum berpikir ini bermanfaat bagi orang lain. iya, Ini ilmuku bisa mau ngajari wong liya. iya, Mungkin belum berpikir ke situ. Mungkin mereka berpikir selesai apa untungnya gitu. Iya. Orang keton gitu nggih. iya, Jadi mungkin cara-cara paradigma berpikir seperti itu yang perlu dirubah. Kalau kita bisa, tentunya bisa, ilmu kita bisa untuk menggerakkan orang lain dan bermanfaat. Kalau cara agama saya ya amal jariah, ilmu ini. Jadi mungkin belum ke arah situ. Atau tapi mereka yang sudah menyadari biasanya ya langsung dikerjakan. iya, Kan orang yang berilmu, yang belajar derajatnya lebih tinggi. Berarti Pak Jimmy perasaannya kalau yang sudah menerapkan sih mesti gimana? Yang sudah menerapkan? Kalau sudah menerapkan sih lega ya, senang. Lega Iya, setelah senang. senang. Percaya diri nggak? Percaya diri ngomong depan orang. Sudah biasa sekarang. Iya, sudah biasa. Ya percaya diri. Terus masih ingin melakukan Tapi aktivitas masih yang ingin, lain, iya masih ingin apa? meningkatkan, Meningkatkan profesi, masih ingin meningkatkan kompetensi. kompetensinya. Tapi religius masih Religius masih nggih, iya, aktif di gereja. aktif. Dia jangan ditinggalkan. Iya. Walaupun mengejar ini nggih. Apakah yang sudah baik dari diri Pak Jimmy? Yang sudah baik sekarang ya ada perubahan Yang itu sudah baik. Ingin belajar itu Bu. Saya itu haus ilmu gitu, ingin belajar terus nggak cepat puas, pengen dapat ilmu terus gitu. Okay. Karena bagi saya kalau ingin terus belajar. Iya, ingin terus belajar. Karena kalau sebagai guru kalau kita udah nggak pengen belajar terus kita ngajarin apa ke murid gitu ya. Harus Stuck di situ aja. Harus mengikuti perkembangan zaman lah ilmunya. Terus apa yang ingin diperbaiki? Ingin diperbaiki manajemen waktu. Iya ya. Apa Pak Jimmy apa ya? Dengan ini apa jadwal harian ya. Asisten. Enggak sih manajemen waktu. Masih kepegang semua sih Bu. Okay. Cuman memang kadang kalau nggak sesuai rencana itu terus jadi kepikiran. Kalau waktunya kan Pak Jimmy sudah membuat schedule. Iya sudah ada schedule-nya. Cuman tiba-tiba kalau ada beda gitu ya Bu ya. Misalnya harusnya nih saya ngerjakan nih. Tapi kok pergi ada butuh gitu. Jadi
aduh nggak kepegang ya tadi ya, jadi Mungkin kepikiran. dari keluarga ya, ayo ke Iya. sana gitu ya. Biasanya sih Mau keluarga mengerjakan gitu. ini, tapi ya keluarga nomor satu, Pak. Iya, betul. Sudah dulu gitu ya, Iya. keluarga dulu gitu. Kadang juga di sekolah mungkin ya Iya di ada sekolah itu, juga baru ada pingin ini, perintah-perintah, kepala sekolah perintah ini. ya udah nggak Iya, apa-apa gitu iya, ya. Nah, berarti ya nggak apa-apa sih di spill-spill yang iya, kira-kira bisa membantu orang lain ya sudah ya. Iya, ini nanti lagi bisa dipending ini gitu iya, ya. iya. Nah, terus kalau setiap hari seperti itu ngaruh nggak ke kesehatan? Kesehatan sih Kan terus-terusan nih. lancar ya, maksudnya saya tidur tuh harus harus Oh, sudah disiplin sudah juga. ada waktu kalau tidur tuh ya udah nggak, kalau malam gitu kan bisa mungkin saya tuh kalau malam nggak ada bangun-bangun gitu ya. Jadi Ya maksimal gitu. maksimal tidur Maksimal. istirahat gitu harus Oke. harus Jadi ingat. sempurna ya memang Iya. saya butuh istirahat. Oh iya. Tapi kurang sedikit banget Iya. sih. Ini masih ini. Nah, ini yang berikutnya komunitas praktisi. Bagaimana pengalaman Pak Jimmy dalam komunitas praktisi? Di Membuat komunitas komunitas praktisi. praktisi ya. Pengalaman Pak Jimmy. Pengalaman Gimana pengalaman? Nah, kalau pengalaman di komunitas praktisi sejauh ini karena saya baru ya di misalnya di apa KKG gitu juga baru dan di sini juga baru, eh, Ternyata ternyata apa ternyata ini ternyata ya saling mendukung sih Bu sebenarnya. ini? Saling Ya, mendukung. ternyata saling mendukung di dalam komunitas Tidak itu. boleh egois kah? Iya, nggak ada egois. Berarti harus maju Iya bersama-sama. kolaborasi gitu Bu. Tidak Jadi, boleh egois ya. di Tidak boleh ingin komunitas, menonjol sendiri. iya Gitu. di komunitas tuh Komunitas kayak gitu ya. Jadi penderitaan satu orang ya harusnya dirasakan ya. Kan ada kemajuan satu orang juga yang harus bermaksud maju gitu semua ya, maju begitu semua ya. gitu ya. Maju satu, maju semua. Iya, boleh sendiri sendiri. Berbeda dengan kalau kita pusing juga pusing sendiri ya kalau tidak ikut komunitas. Iya, kalau masih boleh sendiri. Oke, ini bagus. Kemudian strategi apa yang Pak Jimmy lakukan? Tadi udah ya, mendatangkan narsum. Iya, IHT. Mendatangkan narsum. Strateginya, strategi mendatangkan narasumber. Iya. Mendatangkan narsum. Ini yang nomor apa yang Pak Jimmy lakukan? Rencana apa yang Pak Jimmy lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi pengerjaan PMMM yang ada di sekolah Pak Jimmy? Yang saya lakukan Ya, ini. tadi setelah kerjasama dengan Narsum ya, karena kami kan sebenarnya itu ada sekolah penggerak kan di kampus kami itu. Jadi sebenarnya ada Narsum yang qualified ya, maksudnya berkualitas itu ada. Dan terus memberi kesempatan beliau untuk IHT itu sih Bu. Oh iya. Memberi kesempatan kepada salah satu dari anggota komunitas untuk mengeksplorkan ya. Iya. Karena sekolah penggerak dan jelas sudah dapat ilmu. Memaksimalkan anggota untuk jadi narsum gantian ya. Iya. Jadi narsum. Satu biar supaya apa? Supaya melatih agarnya literasi, iya. melatih kepercayaan diri di depan umum, kepercayaan diri ya. Iya. Berbicara di depan umum, public speaking. Nah, mungkin supaya yang hubungannya dengan PMM jadi sesuai target. Mau target berapa topik? Target sih 2024 selesai sih. Oh. Sekarang berarti berapa? Target nih, target 2023-2024 ini TP ini ada 30 loh. Iya, 30 30 topik lebih. Kalau nggak digarap-garap tambah terus sama terus. Oke Pak Jimmy, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Nah ini nanti Pak Jimmy tinggal melakukan sosialisasi visi misi
dan prakarsa perubahan Iya. sekolah pada teman-teman, Iya. seperti yang sudah saya WA kemarin. Iya. Alurnya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Jimmy Siap. lancar, sukses, dan memang sudah luar biasa sekali nggih. Iya, mudah-mudahan lancar. Iya. Tapi memang dasarnya Pak Jimmy sudah mempunyai kompetensi yang luar biasa, jadi untuk bergerak di pendidikan guru penggerak ya satu hal yang ringan gitu. Iya, belajar Bu. Iya, Belajar, belajar. nggih. Iya, gitu. Nggih, monggo Pak Jimmy dipun Iya. persiapkan Siap. kegiatan selanjutnya. Jadi di kelas sebelah itu Bu. Nggih. Terima Matur nuwun nggih, Pak Iya, Jimmy. matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Slemensia Nur Cahyanti SPD, Kepala SDN Sidakaya 4 Cilacap Selatan. Yang kami hormati Bapak Jimmy Andrian SPD, selaku calon guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati ibu-ibu guru SDN Sidakaya 4 dan Ananda. Kelas berapa nggih? Kelas 6 nggih. Yang kami cintai, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu melaksanakan sosialisasi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang mengarah ke visi sekolah SDN Sidakaya 04. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan sosialisasi tentang visi guru penggerak, yang mana dalam hal ini Pak Jimmy nantinya akan belajar mengungkapkan visi dari Bapak Jimmy sendiri sebagai seorang pendidik yang nantinya bisa diketok tularkan kepada Bapak Ibu guru dan sekolah, bagaimana cara membuat visi guru sebagai guru ya, sebagai pendidik. Kemudian yang nantinya proses ini menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Dalam diskusi ini nanti kita bersama dengan rekan sejawat dan Ibu Kepala Sekolah nanti kita mohon keaktifannya Ibu, keaktifannya semua, jadi nanti bisa mengutarakan usul atau pendapat baik dari guru, Ibu Kepala Sekolah juga bisa memberi masukan tentang visi yang lama gitu. Juga pada siswa juga boleh mengajukan usul. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu baru. Kemudian selanjutnya akan kita bacakan susunan acara, pemaaf terlupa. Acara yang pertama nanti akan penyampaian tujuan diskusi. Jadi diskusi hari ini yaitu tentang cita-cita dari mendiskusikan tentang visi analisis visi SDN Sidakaya 4 yang tentunya berpihak pada masa depan siswa. Kemudian yang kedua adalah merumuskan kalimat terumpang yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Andrian, mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi, perilaku dari Bapak Ibu gurunya seperti apa, siswanya seperti apa, dan kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah, dan yang terakhir penutup. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Jimmy selaku narasumber. Monggo Pak. Terima kasih Bu Anggraini. Gak usah tegang, santai saja nggih. Bu Linda, tenang aja. Makasih Bu Linda, Bayi, Olive, terus Mbak Intan. Permisi Bu Yanti, Kepala Sekolah, mohon izin untuk melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam rangka kegiatan guru penggerak. Guru penggerak ini sampai di modul 1-3 itu kita belajar visi sebagai guru penggerak, membuat visi saya sendiri,
Nah, itu bagaimana kemudian dianalisis dengan visi sekolah itu bagaimana nanti, terus hasilnya nanti apakah visi sekolah ini relevan dengan keadaan murid zaman sekarang atau tidak, nanti kita arahnya ke situ. Untuk ke situ tentunya kita perlu latar belakang dulu. Kita tahu bahwa dunia itu mengalami perubahan yang sangat ekstrim, perubahannya cepat, teknologi itu semakin berkembang. Kemudian kita perlu belajar dengan jernih apa yang sungguh-sungguh bermakna buat kita sekarang dan di masa depan. Tentunya sebagai guru di sini, sebagai pendidik, itu dapat mendesain. Kita yang mendesain, bukan sekolah, tapi gurunya lah yang mendesain lingkungan belajar, di mana dengan lingkungan belajar yang baik, tumbuhnya murid itu bisa memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Maka dari pertanyaan itu kita harus berlatih meningkatkan kapasitas diri dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama. Ini ada rekan guru, nanti mudah-mudahan bisa menularkan, kemudian mentransformasikan menjadi harapan bersama. Dari sana dengan upaya gotong royong kita akan melihat visi kita ini adalah masa depan murid adalah masa depan bangsa, masa depan Indonesia. Itu latar belakangnya Ibu dan murid-murid, kenapa kita diskusi sekarang ini. Karena dunia berkembang, kita juga harus ikut berkembang, mengikuti begitu. Nah, ini sebagai calon guru penggerak, visi saya adalah ini: mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, unggul, dan berbudaya lingkungan. Bagaimana sih kok guru penggerak itu bisa mendapatkan visi seperti ini? Itu lewat kami ada pelajaran namanya menyusun alur bagja seperti ini. Jadi kita menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Kemudian caranya diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan teman sejawat, mencari informasi. Nah, ini yang harusnya dilakukan begitu. Kemudian mengambil pelajaran, singkat saja ini bagaimana tadi bisa ketemu visi tadi. Ambil pelajarannya, siapa di sekolah yang punya pengalaman. Tentunya ada CGP 7. Saya sering konsultasi dengan Pak Yatno, Pak Adi, Bu Marlina, begitu. Kemudian aktivitas apa yang menurut siswa merasa lebih mandiri dalam belajar, dan nanti murid-murid bisa melihat ya, sudah pernah apa sih pelajaran yang bikin mandiri di kelas itu apa gitu, sudah masih ingat enggak pelajarannya apa, begitu kan ya. Nanti kita sharing ya, ini masih awal saja. Kemudian situasi di kelas itu bagaimana yang meningkatkan kemandirian murid dari sisi guru, kemudian dari murid itu pinginnya seperti apa gitu ya, nanti kita lihat bersama. Kemudian keterampilan apa yang sudah dimiliki dalam meningkatkan kemandirian siswa begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya menggali mimpi. Tentunya kita semua punya angan-angan ya, punya mimpi. Sebagai guru pengen murid seperti apa, sebagai murid itu pengen di kelas seperti apa begitu ya, itu pasti punya mimpi begitu. Sebagai kepala sekolah pasti mimpi sekolahnya seperti apa begitu ini. Nah, jadi ada tindakan pendidikannya. Kemudian yang terakhir desain rencana. Nah, ini rencana sudah jadi satu dengan program sekolah sebenarnya. Di tahun depan kan ini sudah kurikulum merdeka kelas 2, kelas 5, kelas 1 Bu Ayi sudah melakukan, Ibu Linda sudah melakukan. Nah, sekarang giliran yang kelas 2 dan kelas 5 mulai melakukan, itu sudah tindakan rencananya sudah tersusun. Demikian Ibu, makanya kami dari guru penggerak menyusun visi kami seperti ini. Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila ya, mandiri, unggul, dan berbudaya lingkungan. Kemudian prakarsa perubahan ini yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan, mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemandirian siswa. Salah satunya desain kanvas sederhana pada pembuatan jadwal harian selama liburan. Ini saya ambil jadwalnya Olive, ya ada di sini jadwal hariannya begitu. Kemudian bagaimana yang mereka buat itu, ini coba saya buat berubah tidak. Jadi liburan itu ngapain aja terjadwal, gitu ya Olive ya. Jadi harapannya begitu. Ya, kemudian ini ada visi dari SD Sejakaya 4 yang mengalami perubahan. Ini visi lama dan kemudian nanti berubah ke visi yang baru ya, revisinya. Nah, untuk itu kami mohon bantuan untuk Ibu Kepala untuk apa sih visinya kok berubah itu, kenapa begitu. Ini visi yang lama kemudian berubah menjadi visi yang baru, itu bagaimana? Kenapa?
Kelihatan? Oh, boleh Bu. Bagaimana Bu? Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Bisa Ibu, mohon. Tidak apa-apa. Ya, untuk visi SD Sidakaya 3 mengalami Sidakaya 4, 3, 4, 5, 6, 10 itu mengalami perubahan di tahun 2023. Nih, monggo Bu Yanti bisa menyampaikan perubahannya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Anggraini Dwi Retnosari selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-8, yang saya hormati Bapak Jemi Andrian Matutina sebagai calon guru penggerak angkatan 8, Bu Gulinda dan Bu Ayi sebagai rekan sejawat, dan Mbak Olive serta Mbak Intan ya di sini mewakili sebagai peserta didik. Marilah sebelumnya tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan ke-8. Baik, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jemi tentang visi dari guru penggerak yang tentu saja tidak jauh dari visi dari SD Negeri Sidakaya 04. Pada tahun pelajaran sebelumnya 2021-2022 kami mempunyai visi yaitu terwujudnya generasi yang takwa, cerdas, terampil, dan berkarakter. Nah, sejak kurikulum Merdeka diberlakukan yaitu pada tahun 2022-2023 kami menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Jadi kemudian kami merevisi menjadi terwujudnya generasi pelajar Pancasila yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Mengapa kami berubah? Ya tentu saja karena kurikulumnya juga berubah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan atau perubahan kurikulum yang ada. Kalau kita tidak mengikuti, nanti kita akan ketinggalan. Ya, jadi visi juga kami susun sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Visi yang kami susun ini tentu saja tidak jauh berbeda dengan P5 yang ada di kurikulum Merdeka. Di situ ada terwujudnya generasi pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, yang diharapkan yaitu pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam visi SD Negeri Sidakaya 04 juga di situ disebutkan adalah beriman, generasi pelajar Pancasila yang beriman. Kemudian berkarakter, ini sudah mencakup ada yang berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, ya, dan bernalar kritis. Kita juga menghendaki nanti siswa-siswa kita ini menjadi siswa-siswa yang berprestasi, ya.
Dan karena SD Negeri Sidakaya 4 ini sebagai SD adiwiyata, maka kami juga menyertakan berwawasan lingkungan. Karena juga keprihatinan kita, lingkungan sekarang ini sudah banyak polusi ya, jadi supaya kita bisa mengendalikan ataupun mengurangi supaya polusi ini bisa terkurangi, maka kita mempunyai mimpi supaya warga sekolah ini mempunyai budaya untuk peduli terhadap lingkungan. Maka kami sertakan berwawasan lingkungan. Begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Demikian Bu Anggraini untuk perubahan yang sudah dilakukan di SD Sidakaya 04 Cilacap Selatan. Ada perubahan visi. Nah, sekarang kita akan melihat relevansinya visi SD Sidakaya 04 Cilacap Selatan ini. Bagaimana kita akan melihat relevansinya sekarang? Itu kan dirubahnya tahun lalu ya Bu, setahun ya. Nah, kita lihat apakah masih relevan atau tidak. Nah, saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dan para murid dengan menjawab kalimat rumpang ya. Ada 6 pertanyaan sudah saya siapkan di depan itu kertas manilanya. Nanti kita akan mengisi di sini kertas plano ini ya. Nanti ditempel di depan itu. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu ya. Untuk Bapak Ibu guru pasti punya bayangan inginnya murid seperti apa. Nah, untuk anak-anak murid pinginnya jadi muridnya gimana sih? Impiannya gimana sih ya? Paham ya? Nah, terus kita percaya bahwa murid adalah ya, bagi Bapak Ibu guru pasti jelas, oh murid itu apa gitu ya. Bagi murid, nah kalian sebagai murid itu percaya kalian tuh apa di sini ya di sekolah ini. Kemudian kita di sekolah mengutamakan apa? Pelayanan boleh, kemudian atau yang lain boleh begitu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah sadarnya apa tentang apa banyak ya. Ada mungkin pembelajaran di kelas seperti apa. Kemudian yang sudah terjadi aja pengalaman Ananda di sekolah seperti apa, gitu ya. Terus kita warga sekolah yakin untuk apa? Mau berubah, berkolaborasi, kerjasama atau bagaimana? Nanti ini baru naik kelas 6 kan, yakin mau ngapain di kelas 6 gitu kan ya. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah apa yang kita pahami bahwa sukses itu kan nggak hanya tentang hasil, berarti ada prosesnya ya. Nah, pingin seperti apa, paling itu Bapak Ibu kita akan coba mengerjakan itu di kertas plano ini. Saya bagikan dulu ya, berbeda-beda gitu. Nomor 1 kita pakai pilih. Ya. Tidak usah buru-buru, dipikir aja apa-apa. Kita memimpikan murid-murid yang
Dibacakan sebentar. Ya, untuk nomor 1 minta bantuan Bu Ayi, bisa sampaikan, nanti saya catatnya jawaban-jawaban itu. Ya, untuk jawaban yang pertama, murid yang disiplin. Kita memimpikan murid yang disiplin. Untuk jawaban kedua, memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, luhur, berpikir kritis, mampu berinovasi, dan mengikuti berkembangnya zaman. Dari Ibu Kepala Sekolah. Jawaban ketiga, memimpikan murid yang berkarakter, mempunyai keinginan dan semangat yang tinggi, berwawasan luas, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Jawaban keempat, yaitu berprestasi, berakhlak, dan berkarakter. Jawaban kelima, sukses, berprestasi baik, dan beretika. Ya. Jawaban keenam, kita memimpikan murid yang berprestasi, cerdas, berakhlak mulia, peduli lingkungan, sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang memajukan dan membangun Indonesia lebih baik. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-muridnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa yang diulang-ulang ya, yang sama, disiplin, beriman, bertakwa, berkarakter ini muncul 2 kali di sini, berprestasi muncul, banyak yang muncul berprestasi, kemudian peduli lingkungan juga muncul, gitu ya. Jadi dalam impian kita rata-rata tadi sesuai tidak dengan visinya tadi ya? Sesuai ya, beriman, ada berkarakter, ingin anak-anak yang karakternya peka ya terhadap lingkungan, berakhlak, berkarakter muncul gitu ya. Terus ada berwawasan lingkungan juga muncul tadi, berprestasi. Dari Ananda sendiri tadi juga menyampaikan ya, ingin berprestasi ya. Olive sudah berprestasi?
Sudah dong ya. Siswi berprestasi kan ya, ikut lomba kemarin. Intan juga sudah berapa kali ya ikut ya begitu. Jadi untuk yang pertama, impian kita ternyata sejalan dengan visi dari SD Sidakaya 4 gitu. Nah, kemudian monggo kita lanjut yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, murid itu apa ya? Kita pakai warna kuning ya, hijau muda. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tenang aja, tidak ada betul salah ya, semua baik, nggak ada benar salah. Cepat saja ya. Kita percaya bahwa murid adalah, yang pertama, murid adalah titipan Tuhan. Kemudian murid adalah pribadi yang unik, yang memiliki keistimewaan dan bakat potensi yang harus kita gali dan kembangkan. Murid adalah generasi penerus bangsa, anak didik kita yang harus kita didik dengan segala ilmu yang menjadikan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan sesuai harapan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah para pelajar generasi penerus bangsa yang mampu menjadikan mimpi-mimpi bangsa berjalan dengan baik dan berkarakter mulia. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang semangat meraih cita-cita untuk masa depan, punya semangat belajar untuk masa depan. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang pintar, kuat, yakin dalam hal apapun dan selalu mandiri. Luar biasa. Mantap ya. Jadi untuk ada satu poin yang terlihat ini untuk masa depan ya. Jadi ada satu kata yang bagus ini, masa depan. Jadi ada penerus bangsa untuk masa depan, kemudian semangat belajar untuk masa depan, kuat, yakin, selalu mandiri.
Jadi murid kita simpulkan ya, murid itu adalah pribadi yang unik ya, yang menjadi generasi penerus bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Begitu ya. Nih, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, murid di sekolah kita sadar betul di sekolah kita mengutamakan apa, gitu ya. Monggo bisa dijawab lagi. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan, karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, dan pelayanan dan perkembangan murid. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pelayanan terhadap siswa, mulai siswa yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang keempat, di sekolah kita mengutamakan sarana dan prasarana yang lengkap dan mampu meningkatkan belajar siswa. Dan yang kelima,
5. Di sekolah mengutamakan ilmu dan pengetahuan supaya menjadi siswa yang berprestasi. Dan yang keenam, mengutamakan ilmu, mengutamakan kepercayaan, dan mengutamakan hal dalam bersikap toleransi, dan mengutamakan dalam ketertiban. Terima kasih. Ya, untuk di sekolah kita mengutamakan dari segi pendidikannya ada pendidikan karakter, pelayanan untuk perkembangan murid, kemudian pelayanan lagi, kemudian ada sarana dan prasarana. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa yang diutamakan dalam pendidikannya, kemudian dalam pelayanannya, terutama juga ada sarana prasarana, kemudian ada juga ilmu dan pengetahuan supaya menjadi siswa yang berprestasi, ilmu dan pengetahuan dalam hal bersikap, ada juga ingin toleransi dan mengutamakan dalam ketertiban. Itu jadi ada 5 poin tadi: pelayanan, kemudian sarana prasarana, kemudian pengetahuan, kemudian toleransi dan ketertiban. Oke. Kita lanjut untuk yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita, ya koma harusnya ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa gitu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Paulus dan Intan sadar betul bahwa
akan disampaikan oleh Olivia. Jawaban pertama, mereka harus mengutamakan budi pekerti luhur karena ilmu tanpa adab tiada artinya. Jawaban kedua, tidak tidak dapat maju sendiri, harus bersama-sama. Jawaban ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid memiliki kewajiban untuk belajar, berilmu dan berkarakter mulia. Jawaban keempat, sadar betul bahwa pengetahuan dari ilmu yang didapat perlu diimbangi dengan ilmu karakter yang baik dan mampu meningkatkan rasa sosial di masyarakat. Jawaban kelima, ilmu dan pengetahuan alam sangat penting untuk pendidikan. Jawaban keenam, murid bertugas sebagai penerus bangsa dan murid sebagai penjunjung ilmu. Terima kasih Olive, kita beri tepuk tangan. Ya, ada sesuatu yang sama lagi ya. Murid di sekolah kita sudah betul bahwa mengutamakan budi pekerti, kemudian karakter ya. Budi pekerti, karakter sebagai nantinya kewajiban untuk penerus bangsa gitu. Dan ditambah ada yang harus maju bersama-sama ya, tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Kemudian ada diimbangi dengan ilmu karakter yang baik, itu tadi sudah karakter ya, jadi ada budi pekerti dan karakter, itu yang menonjol di SD Sidakaya 04 Cilacap. Berikutnya untuk nomor 5, kita warga sekolah yakin untuk apa? Kembali ke warna pink.
Terima kasih. Untuk nomor 5, yakin untuk mensukseskan sekolah dengan kinerja dan kekompakan kita. Kemudian yakin untuk gotong royong dan saling toleransi. Yakin untuk menuntun anak agar dapat mencapai cita-cita, perlu memberi arahan yang baik dan tepat supaya dapat tercapai sesuai dengan harapan mereka. Yakin bahwa untuk kita warga sekolah, untuk dapat membentuk siswa yang cerdas, berkarakter, dan peduli memberi pelayanan yang baik. Yakin untuk menjunjung tinggi bangsa dan bersama-sama menjaga nama baik sekolah. Menjunjung tinggi nama baik sekolah, menjaga kebersihan lingkungan alam sekitar dengan bersama. Wah, luar biasa. Ya, anak-anak jawabannya dan bagus-bagus ya. Kita warga sekolah yakin untuk ada yang tadi mensukseskan sekolah, intinya itu ya. Pertama, mensukseskan sekolah, kemudian membentuk siswa yang cerdas dan berkarakter, kemudian memberi arahan yang baik dan tepat supaya mencapai cita-cita, kemudian menjunjung tinggi bangsa, bersama-sama menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik sekolah. Luar biasa ya, itu. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami, monggo di kertas nilai.
terima kasih untuk jawabannya. Yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa satu, kolaborasi seluruh warga sekolah amat penting. Setiap anak mempunyai keunikan masing-masing, memiliki potensi bakat yang berbeda, maka kita juga harus memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda juga. Pembelajaran berdiferensiasi. Waduh. Kemudian tanggung jawab untuk mendidik dan mencerdaskan siswa adalah tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua dengan kerjasama yang saling mendukung dan melengkapi. 4, paham bahwa untuk mencapai kesuksesan dan menjaga nama baik perlu dengan usaha yang giat dan mampu menciptakan generasi penerus yang cerdas dan memiliki ilmu sosial yang tinggi. Kita paham bahwa sekolah adalah tempat kita belajar dan menjunjung ilmu yang tinggi. Sadar bahwa, paham bahwa pendidikan sangat penting untuk kita semua dan di sekolah diajarkan berbudi pekerti luhur, bergotong royong untuk mensukseskan sekolah. Luar biasa, terima kasih ya. Jadi tujuannya tadi sama ya, kesuksesan sekolah itu terlihat juga dalam pembelajaran, harus bisa menggali potensi yang berbeda-beda. Antara Olive dan Intan berbeda ya. Jadi pembelajarannya yang kalau Olive tuh matematika banget itu luar biasa Olive ya. Intan kebalikannya, IPS banget ya. Ini sosial, hafalannya, pahamnya. Jadi demikian untuk hasil kalimat rumpangnya. Kemudian selanjutnya dari kalimat rumpang tadi itu kita akan melihat lagi, mereview. Tentunya kita sudah menyimpulkan ya, sudah menyimpulkan murid yang seperti apa, kemudian sadarannya apa. Nah, visi itu apa sih? Visi itu adalah kalimat visi memiliki makna, menyemangati, menggerakkan hati orang yang membaca dan menggambarkan berharganya visi sehingga patut diperjuangkan pencapaiannya. Jadi kalau kita, bahkan ada sekolah yang setiap pagi menjemurkan visinya ya. Jadi setiap pagi itu visi selalu diulang-ulang supaya apa? Karena menyemangati, menggerakkan hati. Jadi tiap hari ada kita merasa wah harus memperjuangkan visi. Kemudian terartikulasi, artinya ada di dalam visi itu terkandung profil pelajar Pancasila. Di dalamnya itu ada beriman, bertakwa, tadi yang Bu Yanti sampaikan, mandiri, bergotong royong, berkenan global, bernalar kritis dan kreatif. Itu dari sekilas gambaran itu kita akan menjawab bersama-sama. Nanti mohon masukan ya, disampaikan aja nggak apa-apa. Apakah visi sekolah kita sudah memiliki makna, menyemangati, menggerakkan hati orang yang membaca dan menggambarkan bahwa visi itu patut diperjuangkan pencapaiannya? Kita lihat ya, visi kita tadi. Terwujudnya generasi pelajar Pancasila yang beriman, berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Monggo ada yang mau menyampaikan? Menyemangat nggak? Kalau baca ini semangat nggak jadinya gitu? Monggo Bu, sedikit Bu. Ya, ketika saya membaca visi dari SDN Sidakaya 4 Cilacap Selatan ini, saya merasa tergerak hatinya untuk semangat untuk bersama-sama mewujudkan generasi pelajar Pancasila yang beriman, berkarakter dan berprestasi dan berwawasan lingkungan. Jadi baik guru maupun siswa itu sama-sama akan tergerak hatinya untuk mewujudkan visi tersebut. Terima kasih Bu Linda. Yang lain sepakat, semangat melihat visi SD Sidakaya 04? Bagus, terima kasih. Kemudian yang kedua, apakah profil pelajar Pancasila sudah terangkum di visi SD kita? Benar anak-anak? Ada nggak profil pelajar Pancasila di visi kita tadi? Kira-kira yang mana? Tahu Olive? Iya, coba Olive. Ya. Berkarakter dan berwawasan lingkungan dan beriman dan berprestasi. Terima kasih Olivia. Jadi sudah terwujud, terangkum, terartikulasi bahwa ada profil pelajar Pancasila yang ditanamkan di visi SD Negeri Sidakaya 04 Cilacap Selatan. Untuk yang ketiga,
apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid-murid? Tadi cita-citanya ya memimpikan murid yang disiplin, berilmu tadi ya, berprestasi, berkarakter. Kira-kira Bu Ayi bagaimana? Apakah sudah selaras? Ya, visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, karena dalam visi kita itu kan meningkatkan profil pelajar Pancasila, itu sudah sesuai dengan cita-cita kita. Contohnya pada saat pembelajaran di awal kita sudah menerapkan literasi, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayi. Jadi untuk ketiga tadi, yang pertama sudah memiliki semangat, yang kedua sudah terangkum, yang ketiga sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Sepakat nggih? Sepakat nggih. Berikutnya, jadi sesuai dengan visi tadi hasil kesepakatannya. Nah, ini untuk murid-murid ya. Kalau lihat visi yang tadi itu, ya, inginnya suasana pembelajaran apa yang murid inginkan ya. Jadi kalau di kelas itu ingin seperti apa pembelajarannya ya. Tadi Bu Yanti sudah nyentil sedikit ya. Ada berbeda-beda karakter, berbeda-beda itu. Jadi ada masukan nggak? Di kelas tuh gimana? Ya, nggak usah malu-malu. Suasana pembelajaran apa yang ingin diinginkan itu suasananya seperti yang menyenangkan. Nah, menyenangkan keluar terus. Dan ada seperti yang kegembiraan gitu. Kegembiraan, ya. Seru gitu. Iya. Seru. Seru ya. Kalau Pak Jemi ngomong terus di depan ceramah gitu suka nggak? Suka. Suka. Kamu diem aja suka. Lebih seneng mana kalau kamu diem daripada Pak Jemi? Yuk kita main bareng gitu. Ya lebih Seneng. suka. Ada games gitu. Iya, ada permainan di dalam kelas gitu. Oh, ada senang gitu ya? Oh iya. Jadi lebih suka itu apa Pak Jemi ceramah? Lebih suka apa Pak Jimmy ngajak anak-anaknya bermain. Oh bermain ya. Nah lebih senang ada aktivitas ya daripada Pak Jemi ceramah ya. Bagus banget itu ya. Suasana pembelajaran tuh suasana yang menyenangkan ya. Begitu. Kira-kira Olive, kegiatan apa yang sesuai dengan perubahan itu? Kalau di kelas kegiatan apa sih yang sudah bikin kamu senang gitu? Kegiatan apa coba selama ini? Contoh di kelas waktu ngapain gitu? Bermain. Masih kan nggak pelajaran di kelas apa yang waktu itu kita main-main begitu? Bermain, berkelompok, Kelompok, betul. Mencari kelompok, iya. Pelajaran apa itu waktu itu? bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ceritain gimana pelajaran bahasa Jawanya? Nanti sama Pak Jemi dikasih kertas. Kasih kertas, terus Di situ ada 3 tulisan, yaitu ada askara Jawa, dan ada tulisan bahasa Jawa, dan ada tulisan bahasa Indonesia. Nanti kita harus mencari kelompoknya dengan sesuai di teksnya. iya. Oh bagus. Kelompok yang paling cepat menang nggak itu? Kamu kelompok cepat nggak? Paling cepat nggak? Iya, Oh paling cepat ya, menang berarti ya game itu ya. Senang begitu, seru. ya seru. Iya, makasih Olive. Jadi tadi dari murid-murid sudah disampaikan perubahan kegiatannya ya. Tidak melulu Pak Jemi ceramah ya. Ya. Enggak Pak Jemi ngasih materi aja enggak gitu. Iya, prakarsa perubahan, rencana perubahan yang akan dilakukan. Jadi saya sebagai calon guru penggerak mengajak rekan-rekan sejawat dan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa tadi seperti yang disampaikan, murid ingin pembelajaran yang menyenangkan, seru begitu. Jadi makin banyak praktik baiknya. Jadi di sini mengajak semoga menginspirasi ibu-ibu ya, praktik baik di kelas banyak. Dan praktik baik itu tidak jadi apa-apa kalau nggak didokumentasikan, Bu. Dokumentasikan, share kemana ya, jadi inspirasi. Saya juga cuma banyak ATM kok, ambil, tiru, modif gitu ya. Jadi makin banyak di share, orang makin tahu, oh ya ada perubahan. Jadi perubahan itu akan terlihat ya kalau kita saling berbagi gitu, di share di mana-mana begitu. Ya paling itu
Kemudian kesimpulan tadi sudah, cita-cita visinya sudah selaras, prakarsa perubahannya menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, seru bagi murid, ya siswa aktif berpusat pada murid, begitu. Ya, demikian Bu Anggraini untuk diskusi kali ini sudah tercapai kesimpulan bahwa visi tadi selaras dengan apa yang dicita-citakan. Kemudian ada prakarsa perubahan bahwa di sekolah ini akan banyak praktik baiknya Ibu, yang dimana lebih banyak menyenangkan, seru gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang lebih berpusat pada murid-murid. Demikian Bu Anggraini dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jimmy. Tadi sudah Pak Jimmy sudah merefleksi dari visi SDN Sidakaya 04, yang mana visi yang lama 1 tahun yang lalu Bu, 1 tahun yang lalu sebenarnya sudah bagus. Yang mana ya Pak, coba diperlihatkan. Oke. Sudah bagus, cuma karena sekarang ada semacam perkembangan zaman yang mana tadinya kita tidak memakai Android dan lain-lain. Sekarang siswa-siswanya sudah cerdas-cerdas, akhirnya kita membuat visi yang mengikuti perkembangan zaman yang tadi sudah direfleksi oleh Bapak Jimmy. Ternyata visinya adalah terwujudnya generasi pelajar Pancasila yang beriman, berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini tadi Pak Jimmy sudah merefleksi bersama Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru dan siswa. Di situ ternyata mereka sudah klop, sudah klop dan sudah merefleksi bahwa visi tersebut sudah mencangkup daripada profil pelajar Pancasila dan tentunya di situ juga berwawasan lingkungan. Tadi sudah satu persatu luar biasa. Di sini ada siswanya yang datang. Kemarin saya belum menangnya ada siswa yang datang, tapi ini luar biasa memberi kepercayaan kepada siswa sehingga tumbuh siswa nanti tumbuh kepercayaan dirinya dan insya Allah besok menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan dari pembelajaran Pak Jimmy dalam membuat visi guru penggerak, terutama Pak Jimmy sebagai pendidik, nanti dalam membuat visi pendidik bisa diketok tularkan kepada teman-teman sejawat sehingga teman-teman nanti bisa tergerak mewujudkan visi mereka masing-masing yang nantinya bisa dalam mewujudkan visi itu bisa disertai dengan tindakan-tindakan yang diwujudkan dalam misi yang pada dasarnya nanti bisa membantu mewujudkan visi sekolah. Dan ini alhamdulillah sudah bagus sekali Ibu. Terima kasih Bu Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan kepada kami, kepada saya selaku pengajar prakteknya Pak Jimmy, mendampingi Pak Jimmy. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini menjadi refleksi kedepannya dalam membuat visi sekolah. Mohon dukungan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-ibu guru. Nanti mudah-mudahan visinya lebih berlanjut lagi nantinya. Memang bisa berubah Ibu, berubah sesuai dengan yang nanti berkaitan dengan tujuan sekolah dan dikaitkan dengan rencana anggaran di sekolah. Demikian dari saya Ibu, terima kasih atas keaktifannya. Mohon maaf dari saya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Sinten Bu Ayu dengan Bu Linda. Terima kasih untuk semuanya aktivitas hari ini. Apabila dari saya banyak kesalahan, dari tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama muslim, alhamdulillah bagi yang beragama muslim dan bagi yang di luar muslim untuk menyesuaikan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.